Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang XRP atau Ripple. Yaitu Ripple adalah sebuah perusahaan yang mengeluarkan koin yang bernama XRP. Jadi kalau kita lihat di informasi ini, Ripple Lab ini menggebrak pasar kripto dengan memindahkan hampir 400 juta XRP. Jadi pemain besar blockchain ini memindahkan XRP melalui dompet yang tidak teridentifikasi dan membuat para analis blockchain terkejut. Jadi terlepas dari pertempuran dan perjuangan mereka melawan SEC, Ripple Lab terus bergerak maju dan mempengaruhi pasar kripto. Jadi ini bukanlah jumlah besar XRP pertama yang mereka pindahkan bulan ini, dan juga pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Jadi kalau kita lihat informasi di sini, ada transfer uang atau transfer XRP, koin XRP dalam 19 jam terakhir ada sekitar 400 juta XRP yang berpindah tangan. Jadi dua kelompok XRP ini dipindahkan oleh pemain besar blockchain yang bernama Ripple Labs. Jumlah yang jauh lebih kecil, sekitar 113 juta XRP, dipindahkan antar dompet yang terkait dengan bursa top, termasuk penarikan dari Binance. Yang jadi pertanyaan, Ripple mengirimkan 395 juta XRP ini kemana? Jadi kemana kira-kira XRP memindahkan hampir 400 juta XRP ini? Kalau kita lihat di sini ada dua detail transaksi, yaitu sebesar 189 juta XRP dan sekitar 75 atau 205 juta 500 ribu XRP. Jadi kalau kita lihat memang XRP ini bergerak memindahkan koinnya ke dompet yang tidak dikenal. Jadi untuk dicurigai oleh para analis ini bisa jadi untuk kebutuhan para bank atau dunia finansial, institusi keuangan yang memang membutuhkan XRP untuk melakukan transaksi uang fiat. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, ini ada top 100 bank yang menjalin kerjasama dengan XRP. Ini kalau kita lihat ada dari China, Industrial dan Commercial Bank of China ini dengan memakai jaringan XRP untuk melakukan transaksi keuangan secara global. Jadi ini perusahaan yang nomor satu ini memiliki aset sekitar 4.000 billion US dollar. Kemudian banyak dari Cina, ada bank dari Jepang, dari Amerika, ternyata diam-diam JP Morgan ini juga menjadi customer, HSBC ini customer juga. Ini Bank of America, ini juga menjadi customer atau pelanggan dari XRP. Kemudian Bank Jepang, kemudian Sumitomo, kita tahu Sumitomo Mitsui Financial Group ini banyak produknya ada di Indonesia, terutama kalau kita bicara tentang industri alat berat seperti ekskavator, ini Sumitomo adalah salah satu produsen. Kita lihat ini ada bank-bank raksasa dari Jerman, Prancis, kemudian dari Inggris. Jadi hampir Royal Bank of Canada juga menjadi pelanggannya, Bank UBS, kemudian UniCredit. Jadi ada di sini ada hampir kurang lebih ada 100 bank yang bergerak untuk memindahkan transaksinya dari awalnya memakai SIP menjadi memakai SWIFT menjadi memakai jaringan XRP Ledger. Kemudian kalau kita lihat yang berita lain, nah di sini di berita lain ada sebuah informasi, jadi Ripple di sini melaporkan bahwa sekitar 90% bank sentral dunia sedang mengejar proyek CBDC, yaitu mata uang digital bank sentral. Kalau kita lihat di sini, jadi salah satu alasan bank sentral bergerak menuju layanan
CBDC ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Jadi sekarang pembayaran tunai semakin jarang dilakukan oleh negara-negara maju karena sekarang bentuk pembayaran dalam digital semakin populer. Seperti kita sendiri dalam keseharian, pelan-pelan kita lebih sering memakai aplikasi Dana maupun OVO. Itu adalah menunjukkan bahwa sekarang orang sudah mulai jarang menggunakan uang secara cash. Kemudian teknologi blockchain itu memperbaiki kekurangan sistem pembayaran digital, karena kita tahu kekurangan sistem pembayaran digital itu dibenahi dengan sistem blockchain karena biaya lebih murah dan kecepatan transaksi lebih cepat dengan menggunakan blockchain. Kemudian kalau kita lihat di harga XRP sekarang, teman-teman, kita lihat XRP. Kita lanjutkan untuk melihat pergerakan harga XRP yang ada di CoinMarketCap. Untuk tren hari, kita lihat masih ada penurunan. Kemudian kita coba lihat time frame weekly. Masih ada koreksi, teman-teman, untuk pergerakan XRP selama 2 minggu ini. Tetapi untuk sekedar mengingatkan sejarah di masa lalu tentang potensi XRP ke depan, agar kita sebagai XRP Army atau sebagai orang yang holder XRP tetap semangat, kita ingatkan sejarah sebelum adanya kasus SEC pada tahun 2017 sekitar tanggal 30 Desember. Ini satu-satunya koin di seluruh dunia yang ada ribuan koin, satu-satunya koin yang pernah menempati posisi menggantikan Bitcoin itu hanya XRP. Ini sekedar untuk mengingatkan teman-teman tentang akan adanya potensi XRP ke depan pada saat kasus melawan SEC berakhir. Jadi pada tahun 2017 kita lihat di sini nilai kapital pasar XRP pernah menembus angka 238 miliar US dollar, mengalahkan Bitcoin yang pada saat itu hanya sekitar 214 miliar US dollar. Jadi ini adalah sebuah motivasi untuk memberi semangat pada teman-teman semua tentang potensi ke depan di harga XRP. Kemudian kalau kita lihat dari Crypto Bull, ini seorang analis juga, dia memprediksi walaupun sekarang mengalami koreksi, ada potensi untuk time frame weekly ke depan XRP ini akan menembus angka di kisaran 23,80 US dollar di bulan Juni atau bulan 6 tahun 2023. Jadi demikian saja untuk update informasi tentang XRP, teman-teman. Semoga kita tetap semangat holder XRP kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.